penting untuk kita dalami terkait kasus ditemukannya Alvaro dalam keadaan meninggal dunia yang kasusnya kini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan, termasuk terduga pelaku yang disebutkan meninggal dunia di ruang konseling di Polres Metro Jakarta Selatan. Misteri teka-teki ini tentu akan kita tanyai, akan kita dalami informasinya bersama dengan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Nikolas Ari Lilipali. Pak Kapolres, terima kasih sudah menerima kami. Terima kasih. Ya, Pak Kapolres, 8 bulan kasus ini menimbulkan tanda tanya di mana keberadaan Alvaro, dan sangat disayangkan Alvaro ditemukan tak bernyawa dan keadaan yang terus terang memukul keluarga. Bagi siapapun yang menyaksikan tentu ini sangat mengerikan. 8 bulan waktu yang relatif cukup panjang untuk satu kasus anak yang hilang, Pak Kapolres. Ya benar. Terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan bela sungkawa, turut berduka cita dulu kepada keluarga daripada almarhum anak AKN dan juga dari AI ya, dan juga bunuh diri ya. Kami sampaikan bahwa memang benar cukup waktu yang lama, 8 bulan itu untuk menemukan korban AKN. Kami dari pihak kepolisian, khususnya Polsek Pesanggerahan, Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Polda Metro Jaya, kami tidak tinggal diam. Sejak dilaporkan tanggal 7 secara resmi di Polsek Pesanggerahan oleh kakek daripada korban AKN berinisial T itu, bersama juga dengan AI ini turut juga datang ke Polsek Pesanggerahan. Dan kami melakukan penyelidikan karena laporannya anak hilang ya, kehilangan anak. Kami melakukan upaya-upaya penyelidikan. Kami mengambil saksi-saksi, melakukan interogasi di Batam, di Cianjur, di Sukabumi, di Bandung. Nah, berarti sampai keluar kota juga? Iya. Kenapa sampai sejauh itu radiusnya? Kan karena pada keterangan dari marbot yang ada di masjid itu pada saat AKN ini dijemput oleh seseorang yang dia tidak kenal, kan mengaku bahwa AKN ini adalah anaknya. Nah, dari situlah kita mencurigai bahwa pelakunya ini kan pasti orang-orang dekat. Awal mulanya kita mencurigai ayah kandungnya yang ada menjadi terpidana di LP Cipinang, atau keluarga daripada ayah kandungnya, sehingga kita menemui keluarga ayah kandungnya dan kita melakukan interogasi. Ternyata tidak ada keterlibatan, indikasi-indikasi keterlibatan terkait dengan penculikan anak atau anak hilang ini. Itu sendiri akhirnya kurang lebih 8 bulan ini kami tetap melakukan penyelidikan, upaya-upaya, dan akhirnya ada saksi yang memberikan informasi ke Polsek Pesanggerahan, dibuka Polsek, dan dari situlah terungkap kasus ini. Ketika kasus ini terungkap, sangat disayangkan Alvaro tidak bernyawa ya. Dan ini tentu memukul semua pihak, termasuk pihak keluarga. Tapi yang menjadi tanda tanya adalah sampai pada akhirnya ditemukan jasad korban itu di wilayah Tenjo ya, Pak Kapolres ya. Jadi pelaku menghabisi nyawa Adinda Alvaro dan membawanya sengaja membuang ke sana. Jadi kejadiannya kan tanggal 6. Tanggal 6 Maret 2025. 6 Maret 2025 sekitar pukul 18 karena korban AKN ini bersiap untuk mau sholat maghrib. Kebetulan dia lagi bersama teman-temannya di lantai 2. Selanjutnya ada orang yang tidak dikenal oleh marbot dan juga teman-temannya datang untuk mau menjemput anaknya yang bernama AKN ini. Dari lantai 1 itu kan ketemu marbot. Marbot bilang itu anaknya ada di lantai 2. Selanjutnya orang yang tidak dikenal ini ke lantai 2 dan mengajak korban AKN, bahkan dia menggendong AKN ini untuk pergi dari masjid itu untuk mau membeli makanan dan juga mainan. Tapi dari keterangan
tersangka AI bahwa dalam perjalanan AI merasa bahwa dia belum mandi. Akhirnya mampir dulu ke rumahnya Oke. untuk mau mandi dan Di wilayah mana, Pak? di daerah Tangerang. Oke. Rumahnya di daerah Tangerang. Menggunakan sepeda motor. Ya, menggunakan sepeda motor. Disitulah pada saat di rumah itulah korban AKN ini rewel, nangis, meminta mana mainannya. Kita pada akhirnya mengetahui bahwa tersangka dalam hal ini adalah ayah sambung alias ayah tiri dari korban. Iya. Betul ya. Dan ketika dijemput tentu tidak ada hal yang mencurigakan di sana karena praktiknya mereka sudah saling mengenali begitu. Iya. Dan ketika sampai di kediaman tersangka, berarti Pak Kapolres mengatakan tidak ada niat awal untuk menghabisi nyawa korban pada saat itu. Keterangan tersangka, memang awalnya tidak ada keterangan, tapi ada alat bukti lain, ada keterangan lain dan juga hasil chatting, yang keterangan dari saksi lain, yang memang menyatakan bahwa si korban ini memang mau diculik. Karena dia sakit hati dengan Ibunya. istrinya, ibu daripada AKN, karena ketahuan selingkuh di luar negeri. Jadi sakit hati ingin membalas dendam kepada ibunya melalui korban AKN ini. Nah, jadi niat awal adalah untuk menculik. Iya. Terlihat dari chat itu. Kemudian Iya. dibawa rewel, Anda sebutkan tadi, dibekap sampai pada akhirnya meninggal dunia, Iya. gitu ya. Yang kami dengar, yang bersangkutan lah justru kemudian yang menemani Pak Tuggimin untuk bersama-sama melapor ke laporan. Polsek Pesanggerahan, begitu. Iya benar. Di hari yang sama ketika almarhum hilang. Iya. Kan kejadian tanggal 6 Maret. Betul. Tanggal 7 Maret si tersangka AI, ayah tirinya bersama dengan, karena ditelepon sama mertuanya, Betul. kakek daripada AKN, Ya, itu tanggal 6 malam ya. tanggal 6 malam Iya. ditelepon. Saya dengar malah berangkat bersama ke Iya. Polsek Pesanggerahan. Jadi karena sudah besoknya tanggal 7 baru berangkat bersama-sama ke Polsek Pesanggerahan untuk melapor terkait dengan kehilangan anak AKN ini sendiri. Oke. Artinya tindakan menghabisi nyawa Adinda Alvaro sudah dilakukan oleh tersangka sebelum membersamai kakek Mertuanya. korban, mertuanya untuk membuat laporan. Iya. Iya benar. Jadi sudah kejadian tanggal 6 itu sudah dilakukan pembunuhan, tanggal 7 dia masih bersama-sama dengan mertuanya untuk melapor ke Polsek Pesanggerahan. Oke. Jadi Dan dia juga masih membuat alibi, meyakinkan ya? istrinya, iya, dia meyakinkan, membuat alibi kepada istri dan mertuanya bahwa dia tidak menahu dengan korban AKN ini, dan dia akan berusaha untuk mencari keberadaan daripada korban AKN ini sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang ada di benak yang bersangkutan disampaikan kepada penyidik untuk menghabisi nyawa anak itu? Apakah memang sudah ada niat yang tadi Anda sebutkan bahwa memang sudah terlalu cemburu, terbakar api cemburu untuk menghabisi nyawanya? Jadi awal mulanya dia marah sama istrinya, ibu kandung daripada AKN, bahwa ibu AKN pamit ke si tersangka AI untuk bekerja di luar negeri selama setahun. Iya. Namun setelah 1 tahun, sudah hampir 2 tahun, ibunya tidak kembali. Nah, di situ dia mulai emosi, dia merasa bahwa dipermainkan sama ibu kandung daripada AKN ini sendiri. Berikutnya, dia menemukan ada chat bahwa istrinya ini berselingkuh. Cemburu, marah, dan dia ingin melampiaskan kemarahannya itu kepada anak kandung daripada istrinya itu. Bahwa tolong ambilkan kantong hitam di bawah, di tumpukan sampah dekat sungai itu, di dekat jembatan itu. Nah, dia bilang sama si saksi G bahwa itu adalah bangkai anjing.